Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kantor Hukum Sebastian Nainggolan SHH dan rekan. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan mengenai THR. Terkadang yang sering terjadi di Kota Medan maupun di Indonesia, THR tidak dibayarkan oleh beberapa perusahaan karena mungkin ada perusahaan tersebut sedang mengalami permasalahan keuangan ataupun memang tidak mau mangkir dari kewajiban yang harus dibayarkannya. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama dengan para tim dari kantor SN yang sudah ready pada sore hari ini. Di belakang saya ada tim saya yang bernama Kak Kina. Halo. Yes, selanjutnya juga ada Bang Waris. Halo. Yang telah hadir. Udah ready ya Bang? Oke. Selanjutnya ada Kak Saida, profesional advokat muda yang siap untuk mendiskusikan, menggebrak diskusi kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya ada pimpinan kita, siapa lagi kalau bukan Bapak Sebastian Nainggolan selaku pimpinan dari kantor hukum Sebastian Nainggolan SHH dan rekan. Nah, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah jika THR tidak dibayarkan, apakah kita bisa mengajukan perusahaan tersebut untuk pilot? Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan permasalahan THR ini pada sore hari ini. Karena teman-teman semuanya, dalam belakangan ini banyak sudah perusahaan yang sedang mengalami permasalahan keuangan. Makanya perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat membayarkan kewajibannya pada THR ke semua para pekerjanya. Nah, sering kita dengar juga ada beberapa perusahaan juga yang memberikan THR dengan cara menyicil. Apakah boleh memberikan THR kepada pekerja secara menyicil atau tidak? Mari kita akan bersama-sama mendengarkan dari salah satu tim kita yang sudah ready pada sore hari ini. Baik, selamat sore Bang Waris, apa kabar? Ya, selamat sore Ya, Pak Rama. benar Sehat, Bang sehat. Waris. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai THR nih Bang. Mungkin abang udah tahu permasalahan yang ada di Indonesia ini sangat-sangat sering terjadi pada sebuah perusahaan ya, yang sering sekali tidak membayarkan kewajibannya THR nih pada seluruh pekerjanya karena mungkin salah satunya alasannya adalah sedang mengalami kesulitan keuangan pada saat hari raya. Apalagi kan THR sekarang ini wajib yang namanya setiap para pekerja yang sudah 1 tahun bekerja wajib memberikan THR 1 kali gaji yang sudah bekerja selama 1 tahun. Nah, selanjutnya bagaimana nih Bang Waris? Apa sih sebenarnya THR itu kedudukannya dalam hubungan kerja? Bisa dijelaskan Bang? Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Rama ya, Ya. sebagai moderator. Perlu kita pahami yang pertama, perlu saya luruskan sih. THR itu nggak harus bekerja dulu selama 1 tahun ya, kalau Ya. itu pemahaman. Ya. Oke. Orang yang bekerja sebulan pun sebenarnya udah berhak atas THR. Cuma nanti pembagiannya akan dihitung 1/12 karena 1 bulan masih bekerja, atau misalnya 2 bulan masih 2/12 dikali berapa sih gaji yang harusnya dia terima gitu. Oke. Jadi itulah mungkin yang tadi penjelasan dari sedikit mungkin dari yang disampaikan oleh moderator. Oke. Untuk penjelasan mengenai THR ini perlu juga pertama-tama kita harus mengerti dulu apa sih itu THR. THR itu adalah tunjangan hari raya. Iya. Cuman perlu kita pahami juga THR ini ada juga nanti secara klasifikasi ya. Bisa juga dia untuk tunjangan hari raya atau misalnya kalau misalnya di dalam agama lain, misalnya agama Kristen atau agama Buddha, agama yang lain. Cuman yang paling sering memang dibilang walaupun nanti selain daripada agama Muslim dengan agama Kristen, mau garam nanti pembagiannya bisa disesuaikan ketika tunjangan hari raya atau tunjangan hari Natal kan gitu. Itu sesuai dengan mekanisme yang dijalankan oleh perusahaan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sudut hukumnya, tunjangan hari raya ini adalah sesuatu yang tunjangan yang bersifat wajib yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan maupun dalam PP 35 atau PP 36 tahun 2021 yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Ya, kira-kira begitu Bang Arman. Baik. Nah, terima kasih Bang Waris atas penjelasannya. Sangat luar biasa ya. Kita sudah paham semua. Berarti teman-teman semua pada sore hari ini THR itu merupakan tunjangan hari raya yang diberikan pada saat hari raya keagamaan.
maupun keagamaan Hari Raya Idul Fitri, Natal, ataupun yang lainnya ya sesuai dengan agama yang ada di Indonesia seperti itu ya Bang. Nah selanjutnya ini mungkin kita bisa beralih ke tim kita yang sudah standby di sebelah sana. Ada Kak Saida ya yang sudah ready ya untuk memberikan penjelasan ya Kak. Selamat sore Kakak, sudah siap? Sampai pas Oke. ya. Mungkin di sini saya akan bertanya mengenai ya THR tersebut. Jika seperti ini pertanyaannya Kak Saida, banyak nih pekerja mengira apakah sebuah THR yang tidak dibayarkan sebuah perusahaan itu kita menggugatnya kemana? Apakah PHI melalui jalur PHI atau menggugat secara perdata? Itu kan dua hal yang berbeda itu kan. Ya. Mungkin boleh dijelaskan saya. Oke, pertama-tama sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diatur bahwa perselisihan hubungan industrial di negara kita Oke. itu sebaiknya diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum diajukan pengadilan itu antara karyawan dengan perusahaan terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk mufakat. Nah, hal ini disebut dengan perundingan bipartit, di mana perusahaan dengan karyawan didudukkan bareng untuk mendapatkan solusi bersama. Oke. Nah, apabila perundingan bipartit tersebut tidak mendapatkan hasil, maka selanjutnya maju ke penyelesaian melalui tripartit, yaitu melibatkan pihak Disnaker Oke. untuk memfasilitasi proses mediasi antara perusahaan dengan karyawan tersebut. Iya. Namun apabila dari bipartit tersebut gagal, maka pihak Disnaker akan mengeluarkan sebuah anjuran untuk maju ke pengadilan, ke tahap pengadilan melalui pengadilan hubungan industrial. Nah, apabila anjuran tersebut tidak disepakati atau tidak berhasil, para pihak dapat maju ke PHI tadi. Oke. Nah, setelah maju ke PHI, yang terakhir itu ada disebut dengan eksekusi putusan, di mana pihak yang menang ketika putusan itu sudah mendapatkan Udah keluar ya putusannya gitu sudah, ya. ya, Terus segera sudah keluar nih dieksekusi putusan secepatnya yang gitu ya. inkrah nih. Iya. Nah, pihak yang menang dapat mengajukan pelaksanaan putusan tersebut ke ketua pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, begitu Pak Ram. Ini kan supaya teman-teman kita nggak bingung nih prosedur terhadap yang kakak jelaskan tadi itu dia dari undang-undang nomor berapa? Di, di negara kita diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Wah, tentang penyelesaian hubungan industrial ya. Baik, mungkin terima kasih Kak Saida atas penjelasannya, sangat clear ya teman-teman semuanya. Dan kita selanjutnya akan beralih nih ke teman kita, tim kita, kakak kita juga, seorang profesional advokat muda di tim kantor SN Rekan. Selamat sore Kak Tina. Sore. Gimana keadaannya? Tangannya agak dingin. Ya, kita diskusi santai Kak Tina sore ini kan mengenai THR. Nah, mungkin Kak Tina sudah menguasai mengenai THR ini ya Kak. Banyak nih mungkin beberapa teman-teman kita yang belum tahu juga bahwasannya banyak yang bilang THR nggak diberikan, kita ajukan pilot terhadap perusahaan tersebut. Nah, apakah bisa langsung kita ajukan pilot terhadap perusahaan yang tidak mau membayarkan kewajibannya terhadap para pekerja tersebut? Oke, baik. Kalau tadi kan udah dijelasin ya Iya. prosedurnya. Mungkin teman-teman yang mau membantu boleh ya, dari Bang Waris, mungkin dari pimpinan kita juga untuk membantu jawaban dari Kak Tina, boleh. Silakan Kak Tina. Tadi kan udah dijelasin ya, Iya. Pak Rama. Kalau dari prosedurnya, dari sistemnya juga, kalau pilot, kalau perusahaan itu harus Ajukan ke pilot. diajukan ke pilot, bisa apa tidak? Gitu ya. Jadi sebelumnya itu jawabannya nggak bisa ya. Oke, jawaban nggak bisa. Jadi kan hak pekerja. Jadi ini bicara tentang hak pekerja, di mana hak pekerja itu ada hak masing-masing yang diperoleh ketika adanya kewajiban dan hak
yang timbul dari antara mereka berdua, antara pengusaha sama antara pekerjanya. Oke. Jadi kalau kita bilang bisa dipilotkan langsung perusahaannya, mungkin terlalu egois ya kalau kita langsung pilotkan perusahaannya. Oke. Gitu kan. Kita harus cari dulu nih kenapa nih perusahaannya kita pilotkan gitu kan. Oke. Dasar-dasarnya itu mungkin ada di pada putusan pengadilan dulu. Oke. Kita nggak boleh beranjak tanpa ada dasar dulu. Iya. Kenapa Jadi nggak adanya- undang-undang? Apakah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut? Bahwasannya Iya, ada. seorang pekerja tidak boleh langsung mengajukan kepailitan terhadap perusahaan yang Nggak tidak boleh. membayar kewajiban berupa THR. Nggak boleh. Menurut SEMA nomor 2 tahun 2019, kita tahu itu perusahaan yang bisa dipilotkan itu atas dasar adanya isi putusan yang berisikan tentang hak dan kewajiban Oke. dari para pihak itu. Nah, ketika isi putusan udah tertuang di dalamnya hak para pekerja Iya. dan secara putusan itu Oke. telah inkrah, maksudnya nggak ada upaya hukum lainnya ya. Iya. SEMA itu ya, surat edaran. Iya, surat edaran ya, SEMA surat edaran Mahkamah Nomor berapa itu? Nomor 2 tahun 2019. Nah, teman-teman bisa membantu. Ya, mungkin Bang Waris. Ya, ini menambah sedikit ya dari penjelasan tadi Kak Tina ya. Iya. Gini sih, sebenarnya kenapa dia harus ada putusan pengadilan dulu kan gitu sebenarnya. Iya. Sederhananya begini sih, kalau misalnya putusan pengadilan itu kan hakim yang berhak untuk menentukan Iya. berapa sih hak dari pekerja ini yang belum membayarkan. Apakah udah tepat ini memang tanggung jawab dari pekerja kan gitu seperti yang dibilang Kak Tina tadi kan. Berapa sih hak dia, atau misalnya benarkah dia itu berhak untuk tadi misalnya haknya atau THR, pesangon atau hak yang lain kan gitu. Oke. Itu nanti pengadilan yang berhak untuk menentukan. Seperti yang kita ketahui kan, kalau misalnya di dalam penyelesaian melalui disnaker, bipartit atau tripartit, itu kan nggak ada satu keputusan yang diambil. Itu hanya berupa anjuran saja. Iya. Jadi yang berhak menentukan itu hak si ini sekian, misalnya berapa sih THR 1 tahun, misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta kan gitu. Itu nanti kewenangan dari pengadilan berhak menentukan berapa sih. Oke. Soalnya bisa juga kan kayak yang Bu Tina tadi sampaikan, nanti pekerjanya rupanya nggak berhak sebenarnya dia untuk THR gitu. Yang dimintanya misalnya THR-nya 1 bulan gaji karena dia 1 tahun bekerja, rupanya dia masih 9 bulan bekerja atau misalnya 5 bulan bekerja kan gitu. Jadi harus ada dari penetapan dari pengadilan. Jadi itu jadi dasar dia untuk mengajukan nanti pilot. menyatakan kalau itu jadi hutang dari perusahaan gitu. Selanjutnya nih, Bang Waris, mungkin kita akan bergeser sedikit dari topik kita ya mengenai ini. Jika suatu putusan PH itu yang ternyata si termohon kan si perusahaan, ya kan? Si perusahaan ini mengenai berlandasan dengan putusan itu juga, putusan dari hakim bahwasannya si perusahaan ini memang sedang bermasalah ininya, keuangan perusahaan tersebut. Nah, alhasil tidak bisalah dibayarkan THR itu kepada pekerja, kepada si pemohon. Nah, dengan putusan itu kita bisa ajukan kepailitan berarti terhadap perusasahaan tersebut. Tapi sebelum saya lanjut ya, nanti dari pembicara yang lain kira-kira ada yang ini. Iya. Mungkin silakan Bang Bas bisa menjelaskan. Ya, sedikit ya kita membahas tentang kepailitan ya. Proses bagaimana, mekanisme bagaimana. Pemohon saya, jadi kepailitan itu ada namanya debitor. Debitor itu adalah badan usaha atau individu yang memiliki utang. Oke. Utang, kemudian ada namanya kreditor, yaitu orang yang mempunyai piutang kepada debitor ataupun individu. Ya. Ada lagi namanya kurator. Kurator ini adalah balai peninggalan harta ataupun individu yang mengurus untuk proses kepailitan, di mana itu ya di pengadilan niaga. Kemudian ada namanya hakim pengawas, yaitu orang yang ditunjuk atau hakim yang mengawasi jalannya proses kepailitan, yaitu di pengadilan niaga. Nah itu. Nah kemudian kalau bisa saya jelaskan kembali, THR ini tidak termasuk sebagai upah. Inilah adalah non upah. Oke. Dalam artian ini termasuk dalam kreditor separatis. Nah ini kenapa dia bukan sebagai upah dan dia harus selesaikan dan diberikan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa diutamakan atau diduluankan. Malah dia masuk sebagai kreditor konkuren.
Nah, dia harus diselesaikan secara bersama-sama. Itu yang bisa saya jelaskan terkait THR. Karena dia bukan termasuk sebagai upah, dia non upah. Nah, itu penjelasan dari saya. Sama. Oke, Bang Bas, terima kasih Bang Bas atas penjelasannya. Namun di sini kita sedikit kurang paham ini mengenai pengajuan kepailitan tersebut ini Bang. Karena kan tadi belum sepenuhnya ini kita bisa paham mengenai jawaban yang tadi. Nah, ini maksudnya untuk mempertajam lagi mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme pengajuan kepailitan ini. Apakah hanya karena THR tidak dibayarkan, perusahaan tersebut bisa diajukan pilot oleh para pekerjanya, para karyawannya, seperti itu Bang. Dan bagaimana mekanismenya? Apakah menunggu sebuah putusan PHI terlebih dahulu atau gimana? Ya, tentunya kepailitan itu bukan hanya membahas THR ya, membahas tentang upah atau balai atau harta yang tidak bisa diselesaikan secara biasa, dia harus diselesaikan secara pilot. Nah, kenapa dilakukan pilot? Karena perusahaan itu tidak mampu membayar. Dianggap tidak mampu membayar dan dia harus mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga. Makanya dari itu bukan hanya mengenai THR, jadi mengenai utang piutang, mengenai upah, mengenai THR, termasuk di dalamnya dalam pengurusan kepailitan. Nah itu. Nah, khusus untuk THR bisa diajukan, tapi dia tidak bisa langsung mengajukan permohonan pilot. Dia harus melalui pengadilan hubungan industrial. Setelah nanti berkekuatan hukum tetap atau istilah hukumnya inkrah, baru bisa mengajukan permohonan pilot untuk mencairkan THR-nya tersebut, begitu. Jadi kalau misalnya langsung tidak bisa dia harus melalui mekanisme itu. Itu sih. Baik, makasih Bang Bas. Ini Ya, sama-sama. kita masuk ke sesi diskusi nih teman-teman untuk mengenai permasalahan THR ini tadi. Ini teman-teman bisa juga untuk membantu menjawab pertanyaan untuk Bang Bas dulu. Jika nih Bang, sebuah perusahaan yang ternyata memang sedang mengalami kesulitan finansial pada perusahaannya, apakah kepailitan itu menjadi solusi yang paling tepat bagi pekerjanya? Ya, jadi yang saya pahami dan bisa mungkin berbagi pengalaman ya, bagi kesempatan di pembahasan kita ini, selain kepailitan ada namanya PKPU. PKPU itu adalah penundaan pembayaran kewajiban utang. Itu bisa dilakukan. Bagaimana mekanismenya? Tentunya harus mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Supaya apa? Supaya ditunda. Bagaimana mekanisme jangka waktunya? Tentu nanti diatur dalam pengadilan niaga untuk ditunda pembayaran kewajiban pembayaran utangnya. Tapi kalau memang perusahaan sudah tidak sanggup, memang sudah ya katakanlah memang sudah nggak bisa, memang sudah habislah untuk menyelesaikan kewajiban untuk membayar pesangon contohnya atau THR kepada karyawan. Nah, dia harus segera mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga. Itu. Tapi prosesnya bukan serta-merta kita mengajukan permohonan pilot dikabulkan. Nanti dulu prosesnya dulu nanti di pengadilan. Nah, nanti ketua majelis atau majelis hakim pengadilan niaga akan memutuskan layak tidak perusahaan itu dinyatakan pilot. Nah, tapi mekanismenya harus mengajukan upaya hukum pilot dulu ke pengadilan niaga. Begitu. Siap Bang. Setelah ternyata perusahaan ini sudah pilot nih Bang, apakah hak-hak pekerja berupa THR atau hal yang lain, hak-hak yang lain tersebut hilang atau tetap wajib dibayarkan oleh perusahaan yang sudah pilot ini Bang? Ya, tentunya kalau dia sudah pilot dinyatakan sudah putus ya berkekuatan hukum tetap, tentunya dia tidak bisa mampu membayar lagi. Nah, alasan dia mengajukan pilot ya karena tidak mampu membayar utang, membayar gaji karyawan, maka dia mengajukan pilot. Ya, bisa jadi kan Bang, dia menjual segala asetnya, ya dari asetnya itulah dia bisa membayarkan segala hak-hak para pekerja tersebut. Berarti apakah di sini memang bisa dapat atau tidak? Berarti ya, kalau masih ada aset, nah itu tugasnya kurator. Nah, kurator lah akan mengatur dan membimbing untuk pembayaran hak atau misalnya gaji atau pesangon dari karyawan selagi masih ada aset.
dari perusahaan tersebut. Jadi dibagikan dari kurator. Iya, tapi setelah mengajukan permohonan pilot, Kalau memang masih ada asetnya. ini masih ada asetnya. Iya, kita nggak tahu entah banyak utang yang menumpuk di belakang itu ya. Bisa jadi nggak bisa dibayarkan Nah, juga. biasanya kalau sudah mengajukan pilot, perusahaan lain bermunculan mana yang punya utang terhadap perusahaan yang mengajukan pilot. Biasanya begitu. Karena syarat utama dari kepilotan harus mempunyai 2 kreditor, baru bisa mengajukan. Iya, seperti itu ya bang. Begitu kira-kira. Lalu selanjutnya bang, bagaimana nih kita membedakan perusahaan yang benar-benar tidak mampu secara finansial dengan perusahaan yang menghindarkan kewajibannya ini? Kalau terkait itu pastinya ya kembali lagi tugas kurator. Kalau kuratornya ada namanya mengaudit suatu perusahaan, dia tidak. Seperti yang dibilang Bang Waris. Iya, dia audit dulu. Dia mampu atau tidak. Nah, setelah dia audit dia tidak mampu, nah boleh dia mengajukan permohonan pilot, pengembalian niaga. Mengaudit dari badan statistik itu kalau nggak salah saya. Iya, seperti itu. Atau misalnya ada audit dari ahli yang mengetahui tentang audit, Ya. gitu, yang profesional bisa saja. Oke. Tapi yang menentukan untuk formalnya ya harus dari pengadilan negeri niaga. Baik Sobat SN dan teman-teman semuanya, itulah diskusi kita pada sore hari ini mengenai THR. Apakah THR tidak dibayarkan bisa langsung mengajukan kepilotan? Intinya tidak sesederhana itu ya teman-teman. Pastinya bakalan ada prosedur yang harus kita lewati dari jalur PHI. Setelah itu bisa kita ajukan kepilotan terhadap perusahaan yang memang secara finansial perusahaan tersebut sudah tidak sanggup untuk membayarkan hak-hak para pekerja. Dan untuk itu teman-teman semuanya, jika Sobat SN perlu bantuan dan juga konsultasi hukum bersama kita, boleh langsung hubungi di bawah ini. Ada nomor WA dan juga email kita yang tersedia. Kita siap memberikan konsultasi kepada teman-teman semua. Dan kita juga ada lembaga bantuan hukum PNS, Perisai Nusa Sumatera, bukan pegawai negeri sipil ya teman-teman semua ya. PNS, LBH PNS, Perisai Nusa Sumatera. Nah, untuk itu kita tunggu kedatangan teman-teman semua untuk berkonsultasi dengan para lawyer profesional kita yang telah hadir pada sore hari ini. Untuk itu teman-teman semua, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan kita selama proses diskusi, mohon untuk dimaafkan. Begitu teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Kita akan diskusi lagi mengenai topik-topik hangat dan memberikan edukasi hukum kepada Sobat SN semua. Untuk itu saya Rama dan teman-teman dari kantor SN dan rekan kami pamit undur diri dan selamat sore.